Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali Bapak Ibu. Untuk video kali ini nanti kami akan membahas mengenai 5 langkah praktis yang bisa kita laksanakan dalam rangka menghadapi kurikulum merdeka pada tahun ajaran 2022-2023. Jika kita nanti melaksanakan 5 langkah praktis ini, maka insya Allah pada penerapan di tahun ajaran baru tahun 2022-2023 nanti insya Allah kita sudah siap. Meskipun belum maksimal, tapi insya Allah kita bisa lebih maksimal dalam melaksanakan implementasi kurikulum merdeka di sekolah kita masing-masing. Langkah yang pertama tentu saja adalah memahami regulasi penerapan kurikulum merdeka, baik itu secara umum maupun secara khusus sesuai dengan jenjang kita masing-masing. Pada langkah pertama ini nanti kita berusaha untuk memahami yang pertama adalah bagaimana karakteristik kurikulum merdeka. Tentu Bapak Ibu sudah memahami semuanya bagaimana karakteristik kurikulum merdeka dan juga bagaimana secara khusus di jenjang masing-masing. Kalau Ibu nanti mengajar di SD, berarti nanti lebih mendalami bagaimana penerapan kurikulum merdeka di SD. Kalau di SMP ya di SMP, demikian juga kalau di jenjang lain. Dan di channel kami ini sudah kami sediakan per jenjang. Nanti Bapak Ibu bisa melihat video kami, bisa memahami, siapa tahu bisa menjadi tambahan suplemen dalam kita memahami penerapan kurikulum merdeka. Kemudian yang kedua yang juga penting adalah kita nanti paling tidak bisa memahami alasan kenapa kurikulum merdeka ini diberlakukan. Bukan hanya sekedar kita memahami karakteristiknya, ciri-cirinya, perbedaannya, tapi juga bagaimana kita memahami alasan kenapa toh kurikulum merdeka ini diberlakukan. Sebenarnya tujuan utama dari pemerintah itu apa yang ingin diperbaiki, sehingga ketika nanti kita mengetahui alasannya, maka nanti kita bisa lebih menjiwai dalam pelaksanaan kurikulum merdeka di lapangan, yaitu di kelas kita masing-masing. Kemudian yang ketiga tentu saja kita harus memahami bagaimana perbandingan serta perbedaan kurikulum merdeka dengan kurikulum 2013. Insya Allah juga ini sudah kami sediakan di perjenjang masing-masing, sudah kami sediakan perbandingan serta perbedaan antara kurikulum merdeka dengan kurikulum 2013. Kemudian yang keempat nanti kita juga harus memahami bagaimana pembelajaran paradigma baru, apa yang berubah sesuai dengan perkembangan zaman. Kemudian yang kelima tentu saja kita nanti harus memahami bagaimana struktur kurikulum, khususnya bagaimana mapel kita, mata pelajaran kita kalau kita guru matematika, bagaimana struktur kurikulum matematika pada kurikulum merdeka nanti, apa yang berubah, kemudian bagaimana pembagiannya. Kemudian yang keenam nanti tentu saja kita juga harus memahami tentang pembelajaran berbasis proyek. Bagaimana langkah-langkahnya, bagaimana pembagiannya, bagaimana cara melaksanakannya. Dan yang terakhir nanti kita juga memahami profil pelajar Pancasila, tentang bagaimana dimensinya, bagaimana elemennya, subelemennya, dan tema-temanya. Dan semua ini sudah kami sediakan di channel kami. Nanti Bapak Ibu bisa melihat kembali supaya lebih memahami lebih mendalam. Setelah kita tadi memahami tentang ranah teoritis, tentang kurikulum merdeka, maka langkah kedua ini kita masuk ke langkah praktis. Yaitu yang pertama adalah menyiapkan dokumen capaian pembelajaran, buku guru, serta buku siswa sesuai fase dan mapel masing-masing. Kalau kita mengajar matematika di SMP, berarti nanti kita harus punya dokumen tentang capaian pembelajaran matematika di SMP, buku gurunya, dan buku siswanya. Kemudian capaian pembelajaran buku guru dan buku siswa nanti mau kita apakan? Tentu setelah kita nanti mendownload, kita nanti bisa membaca-baca dulu. Kita nanti bandingkan antara konten-konten materi yang ada di buku dengan yang ada di capaian pembelajaran, bab-babnya apa saja, subbabnya apa saja bisa kita tulis di buku sebagai catatan kecil. Kemudian nanti kita juga bisa membandingkan antara materi pelajaran di kurikulum merdeka ini dengan materi pelajaran ketika di kurikulum 2013 nanti. Kita nanti bisa membuat catatan kecil di buku kita masing-masing tentang bab-babnya apa saja, materinya apa saja, yang berubah apa saja, sehingga akan menjadi gambaran awal bagi kita tentang
apa saja toh nanti materi yang akan kita sampaikan ke peserta didik. Karena sebenarnya langkah pertama bukan ini. Langkah pertama nanti sebenarnya adalah menganalisis capaian pembelajaran. Tapi ketika kita sudah melaksanakan langkah-langkah ini, punya dokumennya, melihat-lihat dulu, maka nanti ketika kita melaksanakan analisis capaian pembelajaran, insya Allah akan lebih mudah. Langkah berikutnya, langkah yang paling awal sebenarnya adalah menganalisis capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran yang sudah kita download tadi, kalau bisa kita print supaya lebih mudah untuk menganalisis, untuk mengoret-ngoret. Nanti kita dari capaian pembelajaran itu nanti kita akan susun tujuan-tujuan pembelajaran. Mohon maaf, video ini hanya sebagai awalan saja. Nanti untuk lebih teknisnya akan kami bahas di video-video berikutnya. Kemudian nanti setelah kita memiliki tujuan-tujuan pembelajaran yang kita susun, kita ambil dari capaian pembelajaran, maka langkah berikutnya nanti kita akan menyusun alur tujuan pembelajaran. Alur tujuan pembelajaran itu apa toh? Alur tujuan pembelajaran ada langkah-langkah setelah urutan yang akan kita laksanakan dalam rangka menyampaikan tujuan pembelajaran. Misalkan kita memiliki tujuan pembelajaran 5, 1, 2, 3, 4, 5. Nanti dalam alur tujuan pembelajaran kita nanti mau menentukan. Yang pertama kita sampaikan itu yang tujuan nomor berapa dulu. Urutan-urutan dari tujuan pembelajaran yang kita susun itu namanya alur tujuan pembelajaran. Lah dari alur tujuan pembelajaran tersebut kita nanti akan menyusun bab-bab atau materi-materi yang akan kita sampaikan. Nah, ketika kita sudah melaksanakan tadi, melihat buku siswa, buku guru tentang bab-babnya yang sudah ada, maka kita tinggal mencocokkan apakah sudah sama dengan yang ada di buku tadi apa belum. Itulah tadi enaknya kalau kita melaksanakan langkah awal tadi, yaitu melihat buku guru dan buku siswa yang sudah ada. Nah, setelah kita memiliki alur tujuan pembelajaran dan juga sudah tahu bab-bab yang akan kita ajarkan sesuai dengan mapel kita masing-masing, maka langkah berikutnya nanti adalah menyusun perangkat ajar. Memang pemerintah sudah menyiapkan perangkat ajar. Sekarang juga masih proses, para kontributor masih sedang melaksanakan pelatihan mandiri tentang bagaimana menyusun perangkat ajar. Meskipun pemerintah sudah menyediakan semua perangkat ajar, baik itu modul ajar, modul proyek, dan bahan ajar, tapi kita sebagai guru juga sebaiknya juga mengetahui tentang langkah-langkah menyusun perangkat ajar. Fungsi perangkat ajar yang sudah disediakan pemerintah itu sebenarnya fungsi utamanya adalah untuk menjadi gambaran kita sebagai guru. Perangkat ajar itu seperti ini, langkah-langkahnya seperti ini. Lah ketika nanti kita masih tahap belajar, masih belum bisa menyusun perangkat ajar, maka kita boleh memakainya secara total. Tapi secara perlahan kita juga nanti belajar menyusun perangkat ajar sendiri, supaya nanti bisa benar-benar sesuai dengan kebutuhan peserta didik kita, sesuai dengan karakteristik satuan pendidikan kita masing-masing. Nah, seperti yang sudah kami sampaikan kemarin bahwa perangkat ajar itu ada 3. Yang pertama modul ajar, yang kedua modul proyek, dan yang ketiga adalah bahan ajar. Modul ajar adalah pedoman pembelajaran yang disusun secara sistematis untuk mencapai kompetensi tertentu dalam capaian pembelajaran. Kalau di kurikulum 2013 kemarin, modul ajar adalah RPP+. RPP itu membahas per KD, dulu kan seperti itu. Nah, tapi nanti modul ajar membahas per kompetensi. Berarti dari capaian pembelajaran ada banyak modul ajar sesuai dengan kompetensi yang ada di capaian pembelajaran tersebut, yang sudah kita susun menjadi tujuan pembelajaran dan alur tujuan pembelajaran pada langkah ketiga tadi. Modul proyek juga sama dengan modul ajar, cuman modul proyek itu nanti adalah tentang bagaimana pelaksanaan pembelajaran berbasis proyek untuk mengembangkan profil pelajar Pancasila. Kemudian kalau bahan ajar itu adalah bahan yang akan kita sampaikan ke siswa. Bisa berupa dokumen, mungkin berupa poster, berupa PowerPoint, atau berupa komik, atau berupa modul juga bisa, atau bisa berupa audio, bahkan berupa video. Nah, di channel kami ini nanti insya Allah ke depan kami akan memberikan tutorial bagaimana cara membuat video pembelajaran yang interaktif, yang menarik, memakai PowerPoint atau memakai Canva, insya Allah untuk ke depannya.
Kemudian untuk langkah terakhir tentu saja kita nanti juga harus memahami prinsip asesmen, yaitu bagaimana cara kita memberikan penilaian ke siswa setelah kita melaksanakan proses pembelajaran. Bagaimana kita nanti mengetahui jenis-jenis asesmen berserta fungsinya masing-masing. Ada penilaian formatif, sumatif, ada asesmen diagnostik, ada penilaian proyek, ada rapat proyek. Dan nanti kita akan memahami semuanya. Insya Allah secara bertahap, secara sedikit demi sedikit nanti juga akan kami sampaikan melalui channel kami ini nanti. Kemudian yang kedua, bagaimana prinsip asesmen pada pembelajaran kurikulum merdeka. Dan yang terakhir, bagaimana prosedur serta langkah-langkah melakukan asesmen. Cukup sekian Bapak Ibu, sekali lagi kami mohon maaf, video ini hanya sebagai gambaran awal apa saja yang harus kita laksanakan dalam rangka menghadapi implementasi kurikulum merdeka nanti. Untuk ranah lebih jelasnya, ranah teknisnya akan kami bahas di video-video berikutnya. Yang penting sekarang Bapak Ibu menyiapkan capaian pembelajaran serta mendownload buku guru, buku siswa. Nanti Bapak Ibu lihat-lihat, baca-baca, ditulis materinya apa saja, bab-babnya apa saja. Maka untuk video berikutnya nanti kita akan lebih ke ranah teknis, yaitu bagaimana kita menganalisis capaian pembelajaran. Nanti bisa kita bandingkan dengan apa yang sudah Bapak Ibu ringkas di dalam catatan kecil mengenai capaian pembelajaran serta materi-materi yang ada di buku guru dan buku siswa. Mungkin cukup sekian saja Bapak Ibu. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau kami ada salah. Assalamualaikum